Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020, angkatan ketiga, Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 2015 01 04 05 07. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali di dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang seperti biasa kita lakukan. Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membacakan doa bersama. Silakan untuk pembacaan doa dipimpin oleh Andri. Coba silakan Andri. Perhatian, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan ketika berdoa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana semuanya sudah pada hadir ya? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya sudah pada hadir semua ya. Jangan lupa juga perhatikan semua. Dikarenakan sekarang kita masih dalam suasana COVID-19, oleh karena itu kita harus senantiasa mengikuti anjuran atau melakukan protokol kesehatan, yaitu dengan mengikuti 3M ya. Ingat, yang pertama M-nya itu apa? Menggunakan masker ya. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiganya adalah menjaga jarak. Untuk menambah dan memupuk rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan diikuti. Gimana, kalian sudah siap belajar semua? Siap. Ya, selalu siap ya. Ingat, sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan semester. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa salah satu media promosi itu dinamakan dengan reklame. Ya, reklame itu banyak jenisnya. Di antaranya sebelumnya kita sudah mengetahui ada yang dinamakan dengan apa namanya? Dengan poster ya. Yang selanjutnya ada embalase ya, itu. Pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang
Satu lagi macam reklame yang dinamakan dengan buklet. Nah, materi hari ini yang pertama kita akan mengidentifikasi dan membuat buklet. Ya, yang keduanya kita akan mempelajari tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Diharapkan nanti setelah mengikuti rangkaian kegiatan pada pembelajaran hari ini, kalian bisa menguasai tujuan pembelajaran berikut ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Yang kedua, mampu membuat buklet secara tepat. Yang ketiga, mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN secara tepat. Yang keempatnya, mampu mempresentasikan posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Nah, apa itu buklet? Ada yang sudah tahu buklet apa? Belum ya. Nah, buklet itu adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Nah, buklet merupakan sebuah media komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan kepada halayak massa, dan berbentuk cetakan. Tujuan akhir pembuatan buklet tersebut adalah agar masyarakat memahami pesan yang terkandung dalam media komunikasi tersebut. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasanya terdiri atas cover maksudnya, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat buklet. Ya, yang pertama, kita menyediakan beberapa lembar kertas. Seperti bisa kalian lihat di layar kalian, layar handphone kalian. Yang kedua, kemudian kalian melipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Ya. Yang ketiganya, kalian bisa menumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Yang keempatnya, putuskan apa yang akan kalian tuangkan di setiap halaman. Yang pertama sebagai sampul depannya atau covernya, ya. Yang kedua daftar isinya, dan yang ketiga isinya, dan seterusnya. Langkah yang kelima, kalian mulai menggambar, ya, dan menulis pada setiap halaman. Langkah yang keenamnya adalah mewarnai gambar agar tampak lebih menarik. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat buklet. Ya, jadi ada berapa langkahnya membuat buklet itu? Ada 6. Ya, tadi yang pertama apa? Yang pertama kita siapkan dulu kertas. Ya, yang kedua kita lipat kertasnya, ya, menjadi dua bagian. Yang ketiganya kita tumpuk, ya, lipatan kertas tersebut sehingga membentuk menyerupai sebuah buku. Itu yang keempatnya adalah kita memutuskan apa sih yang akan kita buat, apa yang akan kita tuangkan pada buku kecil tersebut, pada buklet tersebut, ya, mulai dari halaman awalnya, ya, halaman depannya sebagai sampulnya, mau tulis apa kita di sana. Terus yang keduanya, daftar isinya itu mau kita isi apa, ya. Dan yang selanjutnya isinya kita tentukan dulu, ya. Yang selanjutnya langkah yang kelima adalah memulai menggambar, ya, dan menulis pada setiap halamannya seperti yang bisa kalian lihat pada langkah 5 gambarnya di sana. Yang keenam adalah mewarnai gambar. Jadi ketika kita sudah membuat gambar, maka supaya lebih menarik kita beri apa?
Warna. Beri warna ya, seperti itu. Nah, itu ada langkah-langkah membuat buklet. Berikutnya, untuk supaya kalian lebih jelas lagi di dalam membuat buklet ya, marilah dulu kita saksikan di sini ada satu video tentang bagaimana cara membuat buklet. Marilah kita saksikan dulu ya. Bisa kelihatan? Ada tidak nampak tidak? Halo guys, hari ini kita akan membuat buklet. Sebelumnya kita lipat dulu kertasnya yang akan kita jadikan buklet. Nah, tadi kita sudah menyaksikan ya tayangan atau video tentang bagaimana cara membuat buklet ya dengan tangan. Apakah kalian sudah pernah membuat buklet? Belum pernah ya. Nah, sekarang kalian apakah sudah tahu apa saja sih ciri-ciri buklet itu? Setelah kalian tadi mendengar penjelasan ya, terus juga melihat video tadi. Nah, sekarang kita cari tahu apa saja sih ciri-ciri buklet itu. Nah, untuk mengetahui ya apa saja itu ciri-ciri buklet, marilah kita amati dulu beberapa gambar buklet berikut. Bisa kelihatan di sana? Kelihatan. Silahkan kalian cermati dulu apa yang bisa kalian perhatikan di sini ya. Itu. Selanjutnya, nih ada gambar buklet berikutnya. Nah, ini juga ada gambar buklet berikutnya. Adakah yang ingin kalian tanyakan berkenaan dengan gambar buklet yang sudah kalian amati barusan? Pernah kalian melihat buklet seperti ini? Di mana kalian biasanya pernah lihat yang seperti ini? Di restoran. Pernah ke restoran ya. Nah, sekarang silahkan kalian diskusikan ya, beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan gambar buklet yang kita amati tadi. Nah, di sini yang pertama, apa saja yang bisa kalian amati dari gambar buklet tersebut? Coba, apa yang bisa kita lihat tadi ketika kita mengamati gambar buklet tadi? Apa saja? Bentuknya seperti buku. Oh, ada bentuknya ya, ada yang menyerupai buku ya. Itu. Yang kalian bisa lihat lagi apanya lagi? Ada warnanya. Ada warnanya ya. Terus dari gambarnya. Apakah mungkin ada hal yang lain? Ada tulisannya juga ya. Dari hasil pengamatan kalian tadi, di sini ada pertanyaan yang kedua ya. Apa saja sih ciri-ciri buklet itu? Nah, silahkan kalian diskusikan untuk lebih jelasnya. Nanti silahkan kalian buka LKPD-nya. Ini pada LKPD di situ ya yang sudah Bapak bagikan ke kalian. Silahkan dilihat ya, diamati gambarnya ya. Pertama kalian siapkan dulu alatnya berupa karton ya, spidol ya. Petunjuknya silahkan kalian ikuti. Yang pertama di sana kalian mengamati gambar buklet yang ada pada LKPD kalian. Terus kalian diskusikan dengan kelompok kecil kalian apa saja pertanyaan yang ada di LKPD berhubungan dengan
gambar buklet yang kalian amati nanti. Ya, atau yang sudah kalian amati juga tadi. Yang selanjutnya di sana kalian nanti menyusun hasil diskusi kalian ya pada karton yang sudah kalian siapkan dalam bentuk mind mapping ya. Lihat. Nah, di sana tinggal kalian amati gambarnya ya. Seperti itu. Terus kalian jawab pertanyaannya dan kalian isi mind mappingnya ya, seperti itu. Itu bisa dipahami ya petunjuknya ya. Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, silakan sekarang kalian kerjakan dulu LKPD-nya. Silakan nanti kalian isi pada karton yang sudah kalian siapkan. Bentuk mind mapping-nya ini silakan kalian isi dengan ciri-ciri buklet. Jadi ada apa saja di sini ciri-cirinya ya, silakan kalian isi. Silahkan ya, dikerjakan dulu. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Nah, ya, jadi kalian berdasarkan hasil pengamatan pada LKPD kalian itu, ya silahkan kalian diskusikan ciri-ciri buklet itu apa. Kemudian kalian sajikan ya dalam bentuk mind mapping yang ada pada LKPD kalian. Di sana silahkan kalian sajikannya di atas karton ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kalau kalian sudah selesai mengerjakan LKPD yang pertama, yang kedua silahkan, yang selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKPD yang keduanya, yaitu berkreasi ya, membuat buklet ya. Ini LKPD 2, alat yang harus kalian siapkan ya, ada kertas ya, sudah ada kertasnya? Sudah. Bunting juga, sudah siapkan buntingnya? Sudah. Ada pensil ya, spidol dan juga pensil warna atau krayon. Nah, langkah-langkahnya silahkan kalian ikuti seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Di situ silahkan bisa kalian ikuti langkah-langkah pembuatan bukletnya. Juga kalian juga kan bisa mungkin terinspirasi dari video yang sudah kalian saksikan tadi. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan berhubungan dengan langkah-langkahnya, barangkali ada yang kurang jelas. Ada yang mau ditanyakan ini? Kalau tidak ada, silahkan kalian kerjakan ya, membuat buklet. Nah. Silakan kerjakan dulu ya. Supaya lebih mengasihkan, silakan kalian kerjakannya berbarengan ya dengan teman bersama-sama. Silakan ikuti langkah-langkahnya ya.
Langkah-langkah pembuatan bukletnya silahkan kalian ikuti seperti yang sudah kita pelajari tadi. Penting aja Ikuti langkahnya ya yang tadi ya. Mulai dari kertasnya kan sudah ada. Selanjutnya tadi kalian sudah melipatnya ya. Kalau sudah jadi menyerupai buku ya, itu silahkan kalian ikuti langkah selanjutnya tadi ya. Tinggal menentukan apa yang akan kalian buat. Selanjutnya juga kalau sudah kalian menentukan apa yang akan kalian buat, kalian tuangkan di sana. Di halaman pertama kalian mau menggambar apa di sana ya. Mau menulis apa. Halaman keduanya dan selanjutnya. Sudah selesai belum? Silakan lanjutkan dulu ya. Sekarang kita melakukan presentasi ya hasil diskusi LKPD kalian. Nah, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan coba diawali dari kelompok Amanda. Silakan dipresentasikan hasil diskusi mind mappingnya ya, yang kalian buat pada karton kalian. Silakan dipegang oleh temannya. Silakan dipresentasikan. Silakan. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri buklet, bentuknya menyerupai buku. Bacaannya berdasarkan gambar untuk mempromosikan kepada orang lain. Gambar yang menarik dan warnanya yang mencolok. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya coba silakan kelompok Siti coba untuk mempresentasikan hasil pekerjaan bukletnya. Itu buklet tentang apa, Siti? Buklet tentang virus corona. Ya. Di sini Bapak akan memberikan penguatan kepada kalian tentang apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian berdasarkan yang kalian amati tadi. Yang pertama, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Kedua, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri buklet? Ya, ciri-ciri buklet yang pertama, bentuknya seperti buku atau hanya berupa lipatan. Yang kedua, digunakan sebagai media promosi atau untuk media promosi. Yang ketiga, kata-katanya menarik. Dan yang keempat, biasanya terdapat gambar. Ya, di sini ada berapa ciri buklet? Ada? Kalian masih semangat ya? Coba tepuk semangat dulu. Ya, ayo kita bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Ya, itu.
Tadi kita sudah mempelajari tentang salah satu macam reklame yang dinamakan dengan buklet. Di mana yang bisa kita ketahui bahwa reklame adalah sebagai salah satu media untuk mempromosikan suatu usaha atau suatu produk hasil wirausaha. Di dalam sebuah usaha tidak akan terlepas dari yang namanya tenaga kerja, ya. Gitu. Kalau kita membicarakan tenaga kerja, di kita ada yang bekerja ke luar negeri tidak? Ada. Ya. Gitu. Bagaimana peran dan posisi Indonesia di bidang tenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN? Indonesia sebagai salah satu negara di dunia dan ASEAN tidaklah dapat berdiri sendiri. Ini berarti Indonesia membutuhkan negara lain untuk berinteraksi bidang. Jadi Indonesia itu membutuhkan negara lain untuk berinteraksi dalam berbagai bidang. Selanjutnya, salah satu bidang di mana Indonesia berinteraksi dengan negara lain adalah bidang ekonomi. Indonesia membutuhkan negara lain dalam kegiatan ekspor impor, ya, baik barang maupun jasa. Dalam hal jasa, Indonesia menyediakan beragam kebutuhan negara lain akan tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja yang dapat dipekerjakan dari Indonesia sangatlah beragam dari sisi keterampilan yang dimiliki. Indonesia menjadi sumber tenaga kerja dalam jumlah besar bagi negara lain. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara tujuan pencarian tenaga kerja oleh negara lain secara khusus ASEAN. Indonesia hanya menjadi negara sumber tidak hanya menjadi negara sumber tenaga kerja, melainkan juga negara penyedia lapangan kerja bagi tenaga kerja asing. Terdapat industri atau bidang kerja di mana tenaga kerja asing dipekerjakan di Indonesia. Umumnya, tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia adalah tenaga kerja ahli yang diperlukan oleh industri-industri lokal yang masih berkembang. Kondisi industri yang masih berkembang seringkali menyebabkan kekurangan tenaga ahli. Hal inilah yang mendorong industri-industri lokal untuk mendatangkan tenaga kerja ahli dari negara ASEAN lainnya. Nah, di sini jelas bahwa Indonesia berperan, ya, bekerja sama dengan negara-negara ASEAN, diantaranya dalam bidang jasa, ya. Indonesia mengirim tenaga kerja dan juga Indonesia menyiapkan lapangan kerja bagi tenaga kerja asing. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita saksikan dulu bagaimana posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan di lingkup ASEAN. Silakan disaksikan dulu. Kedengaran ya? Halo anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Silakan disaksikan dulu. Kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Kerjasama itu diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA, diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Barusan kita sudah menyaksikan video tentang posisi dan peran Indonesia
di dalam bidang ketenaga kerjaan lingkup ASEAN. Ini kalian setelah menyaksikan video tadi, ada informasi baru yang kalian dapatkan? Ada. Ada tentunya ya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan setelah menyaksikan video tadi. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan berhubung dengan posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN. Bagaimana peran dan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN? Bagaimana perannya? Bagaimana peran dan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN? Sebagai lapangan kerja. Nah, sebagai penyedia lapangan kerja. Sebagai apa lagi? Selanjutnya, apa tujuannya dibentuknya MEA? Menjaga stabilitas ekonomi negara di wilayah. Stabilitas ekonomi ya negara-negara ASEAN. Yang selanjutnya, apa saja upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi MEA? Coba Siti, meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya siapa? Apalagi? Memberikan pelatihan. Memberikan pelatihan ya kalian lihat di sana LKPD-nya, buka kembali LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Silahkan kalian kerjakan LKPD 3 dengan cara menyusun kembali apa yang sudah kita diskusikan tadi dalam bentuk laporan. Silahkan. Silahkan disusun ya dalam bentuk laporannya ya. Gimana, sudah selesai laporan hasil diskusinya? Sudah. Coba siapa sekarang yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil laporannya? Silakan. Siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil laporannya? Pak Siti, baca dulu presentasikan hasil laporannya. Laporan hasil diskusinya, silakan. Dan posisi Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan di lingkup ASEAN, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja. Tujuan dibentuk MEA adalah menjaga stabilitas ekonomi negara di wilayah ASEAN. Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam diantaranya yaitu kualitas pendidikan, memberikan Ya, terima kasih kepada Siti yang sudah mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat Siti. Untuk lebih menguatkan apa yang sudah kalian diskusikan ya dan sudah presentasikan tadi, perhatikan di sini. Jadi Indonesia memiliki peran dan posisi penting ya di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja ya seperti yang sudah diskusikan tadi, serta juga menyediakan lapangan kerja. Jadi Indonesia memiliki peran dan posisi penting di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja serta menyediakan lapangan kerja.
beberapa usaha ya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan digalakannya wajib belajar 12 tahun. Itu merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Nah, yang kedua adalah memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja ya. Yang ketiganya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki daya saing. Sekarang silahkan kalian isi soal evaluasi yang linknya sudah Bapak bagikan pada grup WA kalian. Silakan ya, nanti diisi evaluasinya. Apa saja hal yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Ada yang menarik tidak dalam pembelajaran hari ini? Ada. Apa di antaranya yang menarik menurut kalian? Mungkin membuat buklet menarik tidak menurut kalian? Menarik. Ya, itu membuat buklet. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Salah satu reklame sebagai media promosi adalah buklet. Yang kedua, buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Yang ketiga, ada 6 langkah membuat buklet tadi, mulai dari menyiapkan kertas sampai dengan mewarnai. Yang tujuannya tadi sudah kita ketahui bahwa buklet diwarnai supaya bisa menarik perhatian pembacanya. Peran dan posisi Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN adalah sebagai penyedia tenaga kerja dan lapangan kerja. Sampai di sini dulu, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Tidak. Kalau tidak ada yang disampaikan, silahkan nanti untuk yang bukletnya belum diwarnai mencolok, silahkan kalian warnai kembali ya. Terus juga dikarenakan sekarang sebentar lagi kita akan mengikuti ulangan semester, jadi kalian harus meningkatkan kembali ya kegiatan pembelajaran kalian. Marilah kita tutup acara atau kegiatan belajar kita kali ini dengan membacakan doa. Coba silahkan Yuli, dipimpin doanya Yuli. Perhatikan. Mulai. Selesai ucap kali salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian ya semua yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan walaupun banyak ya gangguan ya. Salam kepada orang tua kalian di rumah. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.